Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selama ini kita sering sekali menganggap bahwa data itu harus berupa angka agar bisa dipercayai. Namun pada kenyataannya, banyak fenomena sosial yang justru tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka. Diperlukan pendekatan yang mampu memahami makna, pengalaman, dan sudut pandang manusia secara langsung. Pendekatan itulah yang kita sebut sebagai penelitian kualitatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penelitian kualitatif. Yang pertama, pengertian dari penelitian kualitatif. Penelitian merupakan jalan untuk memperoleh pengetahuan dan memahami berbagai fenomena dalam kehidupan. Penelitian kualitatif menjadi penting karena mampu menggali makna secara mendalam terhadap suatu fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Dengan pendekatan yang bersifat alami dan fleksibel, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam dalam memahami pengalaman, perilaku, dan sudut pandang dari setiap individu ataupun konteks tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti harus terlibat langsung di lapangan sehingga lebih menekankan pada proses dibandingkan hasil akhir. Dari pengertian tersebut, kita bisa melihat bahwa penelitian kualitatif itu memiliki fokus tertentu. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan dari penelitian ini? Next. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami makna di balik suatu fenomena, bukan untuk membuat generalisasinya. Contohnya, ketika kita ingin meneliti mahasiswa yang merantau di UTS misalnya. Nah, kita itu tidak hanya ingin tahu berapa banyak jumlah mahasiswa yang merantau, tetapi kita juga ingin tahu dan ingin menggali pengalaman serta perasaan mereka ketika melakukan aktivitas kehidupan merantau di UTS. Sampai sini paham ya? Nah, setelah memahami tujuan, kita juga perlu mengetahui ciri khas dari penelitian kualitatif atau kita kenal dengan karakteristiknya. Di sini ada 6. Yang pertama itu next. Oke. Yang pertama itu bersifat deskriptif. Artinya, data yang disajikan itu dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Itu menggambarkan fenomena dalam bentuk kata-kata itu secara mendetail, secara deskriptif. Kemudian yang kedua, menekankan pada makna. Itu fokusannya pada pemahaman dan interpretasi yang mendalam. Oke, dan 3 poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dilakukan secara alamiah, yaitu penelitian ini dilakukan secara nyata tanpa adanya rekayasa atau manipulasi kondisi. Jadi penelitian ini dilakukan secara alamiah karena sehingga kita bisa mendapatkan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi yang keempat ada sumber data dari manusia. Adapun berasal dari manusia secara langsung, yang dimaksud data yang kita peroleh langsung dari manusianya, responden melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat. Yang kelima ada analisis induktif. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan data yang kita temukan di lapangan, sehingga disusun menjadi pola dan pemahaman yang lebih umum. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada memahami makna, di mana prinsip utama adalah memahami makna dari suatu fenomena dengan pendekatan subjektif. Yang maksudnya kita di sini bukan hanya mencari tahu tentang apa yang kita teliti, tentang apa yang terjadi, tapi mencari alasan, perasaan dan sudut pandang dari orang itu mengapa fenomena itu terjadi. Jadi kita tidak hanya melihat fakta, tetapi juga mencari tahu kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana orang lain merasakannya. Yang kedua ada realitis subjektif, yang dimana bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda pada saat individu. Artinya setiap orang punya cara pandang dan pengalaman yang berbeda terhadap satu kejadian. Jadi
tidak ada satu kebenaran yang sama untuk semua orang, karena setiap orang merasakan dan menafsirkan sesuatu dengan caranya masing-masing. Dan yang ketiga, peran peneliti, di mana peneliti sebagai instrumen utama yang berinteraksi dengan informan. Nah, peneliti ini langsung mencari data dengan cara melakukan wawancara dan turun lapangan untuk menganalisis langsung tentang fenomena yang terjadi. Dan keempat, ada konteks sosial, di mana data harus dilihat sesuai dengan lingkungan, budaya, dan situasi. Artinya tidak bisa lepas dari kondisi sekitar. Maksudnya adalah peneliti tidak bisa memahami secara terpisah, tapi harus dilihat berdasarkan keadaan sekitar yang mempengaruhi perilaku atau pandangan seseorang. Yang kedua, yang kelima ada fleksibel, di mana proses dapat berkembang sesuai dengan temuan lapangan. Fleksibel artinya penelitian bisa berubah sesuai dengan temuan di lapangan. Tidak harus ikut dengan rencana awal. Maksudnya dari tidak kaku ini adalah peneliti tidak harus selalu berpegang pada rencana yang sudah dibuat di awal penelitian. Jika di tengah proses penelitian ditemukan hal baru yang lebih menarik atau lebih relevan, peneliti boleh menyesuaikan fokus, pertanyaan, atau cara pengumpulan data. Yang terakhir ada triangulasi. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, di mana cara mengecek kebebasan data dengan membandingkan dari berbagai sumber atau berbagai metode agar hasil penelitiannya lebih valid atau lebih bisa dipercaya. Selanjutnya ada perbandingan kualitatif dan kuantitatif. Pertama, dari segi tujuan. Kalau kualitatif itu tujuannya untuk memahami suatu hal secara lebih dalam atau kayak nanya pengalaman atau pendapat orang. Sedangkan kalau kuantitatif itu dia tuh lebih ke kayak mengukur, jadi dia lebih ke kayak angka, skor atau persentase. Yang kedua, dari bentuk data. Kalau kualitatif itu datanya tuh berupa kata-kata dari hasil wawancara atau cerita dari responden. Sedangkan kalau kuantitatif itu bentuk datanya itu kayak berupa angka, kayak yang saya bilang misalkan nilai, skor, atau presentasi. Selanjutnya ada metode. Kalau kualitatif itu biasanya dia tuh peneliti langsung turun ke lapangan, misalkan untuk melakukan wawancara atau observasi. Sedangkan kalau kuantitatif itu biasanya dia melakukan survei atau isi kuesioner yang bisa diisi sama banyak orang. Selanjutnya ada analisis. Kalau kualitatif itu dia dijelaskan dan dicari maknanya, jadi dia lebih ke kayak cerita. Sedangkan kalau kuantitatif itu datanya dihitung pakai rumus atau statistik. Selanjutnya ada hasil. Kalau hasil itu, kalau kualitatif biasanya dia lebih detail atau mendalam, tapi biasanya nggak bisa diwakilkan untuk semua orang. Sedangkan kalau kuantitatif itu dia bisa digeneralisasikan ke semua orang. Jadi teman-teman, intinya kualitatif itu fokus ke pemahaman yang mendalam, sedangkan kalau kuantitatif itu fokus ke pengukuran dengan angka. Lebih simpelnya lagi, teman-teman cukup ingat kalau kualitatif itu pengen ngerti, sedangkan kuantitatif itu pengen mengukur. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kelebihan penelitian kualitatif. Yang dimana pertama adalah pemahaman mendalam, memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kompleks. Pemahaman di sini sendiri ialah yang dimana materi ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi melalui cara mendalam, melalui observasi partisipan dan analisis naratif sehingga menghasilkan insight baru yang tidak dapat dari data numerik. Selanjutnya, fleksibel atau fleksibilitas dalam pelaksanaan penelitian dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Di sini dimaksudkan ialah kumpulan data secara dinamis berdasarkan temuan di lapangan, seperti mengubah pertanyaan wawancara saat muncul pola baru yang membuatnya ideal untuk topik eksploratif dan yang baru. Selanjutnya, konteks sosial, mampu menangkap konteks sosial secara nyata dan otentik. Interaksi langsung dengan
partisipasi membangun relasi baru sehingga memungkinkan pengungkapan serta triangulasi atau penggunaan sumber data untuk validasi. Selanjutnya, interaksi langsung atau memungkinkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Fokus pada setting nyata atau natural setting menangkap nuansa budaya, emosi, dan dinamika sosial yang hilang dalam survei kuantitatif. Okay, next. Selanjutnya, keterbatasan penelitian kualitatif, subjektivitas dan generalisasi. Bersifat subjektif. Yang pertama adalah penelitian bersifat subjektif dan rentan bias dari peneliti dalam interpretasi data. Selanjutnya, sulit digeneralisasikan. Hasil penelitian sulit digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena sampelnya yang terbatas. Selanjutnya, waktu dan biaya. Membutuhkan waktu dan biaya lebih dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Selanjutnya, sulit direplikasi. Sulit direplikasi karena konteks dan kondisi penelitian yang unik. Hasil pada terbatas pada kasus spesifik atau small sample sulit dikuasikan yang dimana populasi luas karena tidak ada sampling probabilistik sehingga kurang cocok untuk kebijakan skala besar. Kemudian untuk kesimpulannya, itu pendekatan mendalam. Penelitian kualitatif itu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui data, kata-kata, dan makna. Dan yang selanjutnya itu ada karakteristiknya itu dibilang unik karena itu bersifat deskriptif, alamiah, dan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Kenapa peneliti disebut sebagai instrumen utama? Karena peneliti itu harus bertemu langsung dengan informannya, harus wawancara, observasi, dan teknik observasinya itu bisa fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan dan situasi sosial yang ada pada informannya. Dan untuk kelebihan dan keterbatasan itu kuat dalam eksplorasi makna, namun memiliki keterbatasan dalam generalisasi dan replikasinya. Pada intinya, penelitian kualitatif ini sangat berharga dalam memahami kompleksitas fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Saya Jordan Triulandari dengan NIM 241011022. Saya Fajar Rusmini Dewa dengan NIM 241001004. Saya Nadine Syafridinya dengan NIM 241011029. Saya Sisi Syarina dengan NIM 24111. Ya. Dan saya Nadia Satira dengan NIM 240110009. Baik, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.